Oke, terima kasih itu yang bertanya dari Revi Triwardani Rifai. Saya Revi izin bertanya melalui chat, bagaimana cara seorang sufi yang tidak menikah menerapkan hibdun nasl dalam maqasidus syariah. Baik ya. Yang pertama berarti bicara tentang sufi ya. Sufi itu adalah pengikut thariqat sufiyah yang mereka biasanya itu melakukan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu yang biasanya mereka dapatkan dari mursyid ataupun guru mereka ya. Jadi tasawuf ini adalah satu ajaran yang mengutamakan dari olah batin ya, dengan berzikir, dengan mengingat kematian, kemudian dengan juga memperhatikan dan juga fokus kepada kebersihan hati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sejarah dari sufi ini sebenarnya sangat panjang juga gitu ya. Banyak klaim mulai dari Nabi juga seorang sufi, kemudian juga para sahabat tabi'in, tapi secara lebih pasti bahwa gerakan sufi ini sebenarnya muncul, kalau analisis saya karena saya mengajar di sejarah peradaban Islam, itu sejarah sufi ini adalah muncul dari salah satunya adalah karena kehancuran dari peradaban Islam, utamanya nanti di Baghdad gitu ya, di mana Islam sudah tidak memiliki kekuatan gitu ya, tidak memiliki kekuatan sehingga kemudian akhirnya beberapa orang itu fokus kepada ibadah, fokus kepada perbaikan hati, fokus kepada zikir-zikir yang bahkan sampai meninggalkan istilahnya itu meninggalkan pekerjaan, kebutuhan dan juga istilahnya itu keduniawian gitu ya. Ini satu versi. Jadi karena hilangnya kuasa politik, kekuasaan dari umat Islam, sehingga sebagian mereka akhirnya membawa diri kepada ibadah di masjid, di mihrab dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tapi ada juga secara filosofis juga bahwa tasawuf ini ataupun sufi ini dia adalah pengembangan dari atau mungkin pengaruh juga dari keyakinan yang ada di India, terutama dari Hindu ya, yang dan juga Persia gitu ya, dimana kemudian mereka fokus kepada bagaimana cara menyucikan jiwa mereka dengan berzikir. Kalau di Turki itu mereka sambil menari gitu ya, kemudian mengosongkan segala pikiran, termasuk ada filsafat Yunani masuk juga di sana tentang keberadaan Tuhan ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu tokoh sufi yang ekstrim gitu ya, Al-Halaj itu, yang dengan dengan slogan dia itu anal haq gitu ya, ana al-haq, saya adalah al-haq, saya adalah kebenaran, saya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian muncul istilah manunggaling kawulo lan gusti, bersatunya antara Tuhan dan manusia, disebut dengan panteisme gitu ya. Nah, itu beberapa sejarah dari ajaran tasawuf, termasuk juga biasanya banyak dimasukkan ke lagu-lagu, ke nasyid dan sebagainya, itu adalah sufi atau thariqat ataupun madhab cinta gitu ya, karena yang paling terkenal itu adalah Robi'ah al-Adawiyah, yang karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mau menikah. Nah, nyambung nih berarti ya. Jadi ada memang zaman dulu tuh beberapa kalangan sufi, thariqat itu yang tidak menikah gitu ya. Sebenarnya sih bukan hanya sufi juga, misalnya Ibnu Taimiyah juga tidak menikah juga, walaupun alasannya karena di penjara, karena memang sibuk dengan ilmu dan lain sebagainya, sehingga tidak menikah. Tapi yang kalangan sufi itu mereka memang biasanya itu tidak menikah karena ingin agar fokus kepada ibadah, berzikir, kemudian juga istilahnya itu taqarrub ilallahi azza wa jalla. Nah, ini ada juga nih ya indikasi pengaruhnya dari dari mungkin pendeta-pendeta di Nasrani juga gitu, yang mereka tidak menikah gitu ya. Termasuk juga nanti ada biksu-biksu dari Hindu ya, ataupun juga pemuka-pemuka Buddha itu yang mereka beberapa ya tidak menikah. Kalau pendeta-pendeta juga beberapa tidak menikah. Ya, dalam hal ini berarti konteksnya sebenarnya luas juga ya. Kalaupun ya dia itu tidak menikah gitu ya, itu bukan berarti tidak mengimplementasikan. Artinya mungkin dia tidak punya anak gitu ya, tidak menikah, tidak punya anak, tapi dia juga bisa memahami bahwa hibdudinnya atau hibdun nasl itu berarti ya anak itu ya harus dijaga. Kalau ada anak tetangganya, anak orang lain, anak kaum muslimin, ya berarti harus dijaga, dilindungi gitu ya. Nah, jadi konteksnya bagaimana mereka istilahnya itu
mengamalkan, mengimplementasikan hibdun nasl ya dengan mereka itu cinta atau sayang kepada anak-anak ya, kemudian juga otomatis kan mereka tidak akan berzina gitu ya, walaupun mereka tidak menikah karena satu dan lain hal gitu ya. Maka kemudian mereka bisa mengimplementasikan ya, walaupun ya implementasi mereka ya tidak berzina itu sudah satu implementasi ya. Kalaupun tidak menikah ya memang pilihan dia, padahal itu adalah sunnah separuh dari agama sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian kan dia ada anak saudaranya, anak tetangganya atau anak umat Islam, dia bisa sayang, dia bisa juga menjaga, dia juga bisa melindungi dan seterusnya gitu ya. Ada juga nih kalau tren orang sekarang itu nggak punya anak itu bukan karena sufi gitu ya, suka film India atau suka nonton TV gitu ya, tapi lebih kepada ribet punya anak gitu ya. Naudzubillah ya, nggak boleh ya. Ya karena anak itu adalah amanah, menikah juga adalah sunnati, sunnah Rasul SAW. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, benci untuk menikah, tidak mau untuk menikah karena padahal ada kekuatan, padahal ada kesempatan ya, maka bukan termasuk umatku yang dia mampu untuk menikah tetapi tidak mau menikah. Ya mungkin kalau tadi kayak Ibnu Taimiyah itu karena di penjara ya susah juga lah kalau menikah gitu ya. Ada juga mungkin yang ulama, betul-betul ulama, dia belajar kemudian dia sempat menikah, ada juga gitu. Atau mungkin dia memang yaudah zikir saja, ya nggak salah sih gitu ya, mungkin satu sisi benar, tapi sisi lain juga seharusnya kalau dia orang soleh gitu ya, maka sebaiknya dia juga memiliki keturunan agar keturunannya itu juga menjadi orang-orang yang soleh. Tapi lagi-lagi itu adalah pilihan ya, dan pilihan itu tetap saja implementasi dari hibdun nasl atau hibdun nasab itu tetap dilaksanakan. Terima kasih dan keep studying, tetap belajar gitu ya. Terima kasih untuk Revi Tri